segera memulai acara kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Ya, terima kasih jawabannya. Salam budaya. Lestari budayaku. Ya. Selamat sore Bapak Dr. Mike Susanto, SSNMA yang sudah hadir pada sore hari ini. Juga selamat sore Pak Rain Rosidi dan Mas Arsita Pinendita selaku Kurator Pameran Endurus Rawung ke-11. Saya Rili Elsenisa nanti akan memandu jalannya acara ini dan jalannya diskusi kita nanti. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah mendaftar di kelas Serawung Sinau pengantar Sejarah Seni Rupa Indonesia. Pertama-tama mungkin saya mau cerita sedikit bahwa dari tahun ke tahun Nandus Serawung selalu mengadakan program Serawung Sinau. Namun biasanya program ini diselenggarakan dengan tema-tema yang lebih teknikal. Tahun ini kami mencoba memberanikan diri untuk mengadakan program berkaitan dengan sejarah seni rupa yang tanpa diduga-duga ternyata selama ini kami sulit gitu menemukan peserta diskusi, tapi di kelas ini ternyata dalam satu malam sudah 120 orang peserta sehingga kami harus menutup pendaftaran karena keterbatasan banyak hal dan ruang pun harus dipindah ke tempat ini. Kemudian kali ini kelas Serawung Sinau adalah kelas pengantar sejarah seni rupa Indonesia. Sebelumnya mungkin dari kurator Pak Rain dipersilahkan untuk boleh naik ke atas panggung. Ke atas saja Pak. Untuk memberikan sedikit pengantar barangkali mengapa harus ada kelas ini dan bagaimana proses kurasi juga sehingga bisa lahirlah ide tentang kelas ini. Silakan Pak Rai. Terima kasih Kak Lili Elsenisa. Selamat datang untuk Pak Dr. Mike Susanto SSNMA yang sudah bersedia hadir untuk memberi kelas di kelas Serawung Sinau ini. Juga terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendaftar.
Ini sungguh luar biasa bagi kami atas antusiasme dari kawan-kawan untuk ikut kelas Serawung Sinau ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga nanti bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mike Susanto. Untuk lebih melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Lili tadi, bahwa kelas ini sebenarnya adalah kelas yang dirancang untuk menjadi semacam klasikal ya. Jadi kita harapkan nanti tetap, walaupun ruangnya seperti TED Talk atau seperti simposium gitu, tetapi harapannya nanti partisipasi aktif dari hadirin sekalian bisa kita fasilitasi ya. Jadi tetap saja nanti bisa diskusi dengan Pak Dr. Mike Susanto, karena ini kesempatan yang langka bagi kita untuk bisa memperbincangkan sejarah seni rupa Indonesia dengan lebih intens walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin saya akan menjelaskan kelas ini latar belakangnya seperti apa. Kelas ini kita pilih karena berkaitan juga dengan tema pameran di Nandu Serawung ke-11 yang kita selenggarakan di gedung sebelah ya. Jadi tema yang kita pakai pada tahun ini adalah wasiat, legacy atau warisan, yang terus terang kami terinspirasi oleh beberapa pelaku seni atau beberapa katakanlah stakeholder seni yang secara sungguh-sungguh berusaha mengumpulkan wasiat dari para pendahulu untuk kemudian bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan apa yang bisa disampaikan di masa lalu ke kita di masa sekarang ini. Jadi pada intinya pameran wasiat legasi yang ada di ruang pamer itu adalah menunjukkan wajah seni rupa kita hari ini sebenarnya adalah bagian dari proses pewarisan terus-menerus dari masa lalu yang kemudian kita klasifikasikan di dalam klaster-klaster yang menunjukkan atau merayakan momen-momen penting di dalam peristiwa sejarah seni rupa kita ya. Misalnya di era 45 sampai 55 kita menemukan karya seperti karya Pak Jayeng Asmoro, yaitu salah satu pendiri ASRI yang menjadi koleksi Taman Budaya, yang ikut kita pamerkan di Nandu Serawung ini. Karena di karya itu kita bisa menemukan bahwa sejarah kita di masa kolonial hingga peralihan menjadi Republik Indonesia, kita memiliki warisan tradisi seni rupa modern dari Barat yang dulu pewarisannya kalau kita perhatikan lebih banyak menularkan atau mewarisi teknik melukis pemandangan dan potret yang bisa dijumpai di sosok Jayeng Asmoro. Jayeng Asmoro itu salah satu pelukis Keraton Yogyakarta yang melukis keluarga keraton. Di dalam pameran kita akan lihat sampel dari karya seperti itu, dan juga kemudian berlanjut ke dekade-dekade berikutnya sampai yang terkini di era 2015 sampai 2025 ya Pak ya. Jadi pameran yang di sebelah adalah soal menggambarkan bagaimana warisan itu diterima oleh atau mempengaruhi wajah seni rupa kita hari ini. Kemudian di kelas ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Mike Susanto mengenai sejarah seni rupa Indonesia itu sendiri. Walaupun karena sangat terbatas, waktunya yang sangat singkat, kita hanya bisa menyelenggarakan satu pertemuan, sehingga kita sebut kelas ini sebagai kelas pengantar seni rupa Indonesia. Ya, walaupun hanya bersifat pengantar, tetapi saya kira nanti apa yang disampaikan oleh Pak Mike Susanto dengan latar belakang beliau sebagai seorang kurator, juga sebagai ketua jurusan tata kelola seni rupa, tata kelola seni, karena tidak hanya seni rupa ya yang ada di TKS, tata kelola seni di ISI Yogyakarta. Juga beliau adalah seorang penulis buku yang sangat banyak sekali, dan saya kira hadirin sekalian sudah mengetahui sosok beliau sebagai seorang kurator yang sekaligus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat kuat di sejarah seni rupa. Tentunya dari perspektif yang akan disampaikan nanti kita bisa mendiskusikan bersama di dalam kelas ini. Saya harapkan nanti silahkan berpartisipasi aktif. Kita bisa berdiskusi nanti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mike Susanto. Mohon maaf karena acara ini hanya satu pertemuan, dan semoga ini bisa
berlanjut nanti bisa di acara-acara yang lain dan bisa memberikan pengetahuan yang singkat ini untuk saudara sekalian. Mungkin itu ya dari saya. Saya selaku kurator, salah satu kurator ya. Ada juga satu lagi di situ kuratornya. Yang lain belum hadir. Oh itu bukan kurator, gini pokoknya. Saya mengucapkan selamat belajar bersama dengan Pak Miko Susanto. Saya sendiri dan kami sebagai kurator juga sangat merasa mendapatkan pengetahuan dengan pameran ini karena kita bisa belajar mengenai sejarah seni rupa itu dan perspektif dari para seniman terhadap sejarah kita sendiri. Untuk itu saya persilahkan kepada para hadirin untuk mengikuti acara ini. Terima kasih atas waktunya kepada Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan yang sudah memfasilitasi acara ini. Selamat belajar bersama-sama dengan Pak Dr. Miko Susanto, SSNMA. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Raen. Ya, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mari kita panggilkan Pak Dr. Miko Susanto, SSNMA untuk naik ke atas panggung bersama-sama dengan kami. Boleh lebih kencang lagi, boleh. Biar ada jarak di antara kita supaya nggak starstruck. Ya. Izin membacakan dan memperkenalkan Pak Miko meskipun pada sudah kenal. Ya. Ya, Pak Dr. Miko Susanto, SSNMA. Saya biasanya memanggilnya Pak Miko atau biasanya kalau di ruang kampus lebih suka dipanggil Mas Miko gitu. Ya, supaya lebih akrab. Pak Miko adalah ketua jurusan dan pengajar di jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pak Miko meraih gelar S1 Seni Murni dari ISI Yogyakarta dan S2, S3 di Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dari Universitas Gadjah Mada. Selain berkarya seni rupa, beliau juga mendirikan Dikti Art Laboratory Yogyakarta. Sejak tahun 2000, Dr. Miko telah mengkurasi lebih dari 140 pameran seni rupa dan menulis sekitar 50 buku, termasuk yang terkenal, Diksi Rupa, dan Menimbang Ruang Menata Rupa. Beliau juga menjabat sebagai konsultan kuratorial koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia sejak tahun 2009. Dan secara internasional, Dr. Miko adalah anggota Dewan Akuisisi Koleksi National Gallery Singapore sejak 2017, serta pernah mengisi simposium di Stedelijk Museum Amsterdam dan National Gallery Singapore. Selain itu, ia juga memberikan kuliah di Asia Institute, University of Melbourne, Australia. Baik Pak Miko, dengan perkenalan ini saya persilahkan untuk memulai kelas. Baik. Atau ini yang panjang? Oke, baik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari kita mulai kuliah hari ini. Kuliah 7 menit. Terus setelah itu kerjain PR. Baik, saya merasa beruntung mendapatkan kesempatan membicarakan hal ini karena ada banyak hal di antara kita semua, bahkan saya sendiri kadang-kadang merasa bahwa kita ini siapa aja tidak bisa menjawab. Sehingga kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui siapa kita itu sendiri, kita kalau nggak mengerti sejarah diri kita sendiri, dalam tanda petik adalah bangsa kita sendiri, ya tidak akan mungkin tahu. Ya, kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu seniman senior yang mengatakan bahwa beliau sering menulis tetapi sering
kalang kabut ketika ingin membicarakan mengenai kemana jejak seni rupa kita di masa nanti atau masa sekarang. Kalau masa lalu dia udah baca banyak buku yang sudah dibuat oleh banyak penulis. Tetapi ketika hari ini kita membahas mengenai sejarah kita sendiri, sejarah seni rupa kita sendiri, bingung. Ya, nanti saya akan mempresentasikan kira-kira 30 slide. Mau dibuat satu slide 1 detik atau satu slide sampai besok katanya, nggak mau bayar. Jadi ada 30 slide yang nanti mungkin akan saya saringkan. Karena kalau misalnya kita ngobrol tentang sejarah nggak ada habisnya. Jadi saya kira-kira butuh waktu setengah jam untuk presentasi. Cuman masalahnya screen-nya kurang gede ya. Jadi mohon maklum, teman-teman yang belum bisa membaca silakan ke depan aja daripada nge-zoom sana sini atau motret gitu ya. Nah, nanti bisa lebih detail lagi membahas ini. Oke, kita mulai Mbak ya. Saya mempresentasikan ini lebih sebagai seorang pengelola seni. Karena basic saya sebagai kurator yang oleh sebagian sejarawan tidak dianggap sebagai sejarawan. Jadi dari statusnya saja, kalau kita membahas sejarah harus ditulis oleh seorang sejarawan. Ini juga sudah bikin masalah. Makanya mungkin diberi kata pengantar itu benar. Pengantar bukan sekedar mengantar kelas ini untuk kelas-kelas berikutnya, tetapi kata pengantar dalam sesi kali ini itu memang sejatinya punya makna yang lebih hakiki, yakni ini hanya pengantar teman-teman, tidak sebagai kajian yang paling diakui. Jadi saya hanya bisa memberi pengantar bahwa ini ada sekian banyak realitas yang harus kita lihat dan kemudian bagi para sejarawan akan dipakai untuk materi-materi buku yang akan dia tulis. Ya, artinya di sini saya hanya memberi sekali lagi pengantar untuk melihat bagaimana fenomena sejarah itu terjadi di Indonesia selama ini. Baik, berikutnya Mbak. Penulisan sejarah seni rupa Indonesia itu sudah lama sekali menjadi bahan wacana kebudayaan. Kalau dilihat penulisan tentang sejarah seni itu tidak berarus hanya pada sejarah seni global, tetapi menulis artikel seorang seniman itu sudah masuk dalam konteks sejarah seni rupa. Itu yang pertama. Artinya sejarah seni rupa Indonesia itu jauh lebih dahulu ditulis daripada sejarah seni lainnya di Indonesia. Apa buktinya? Banyak sekali buktinya, karena ternyata di era sebelum kemerdekaan kita raih, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang terkait dengan seni rupa Indonesia. Bahkan secara tersurat ditulis Indonesia. Kalau tidak ditulis Indonesia, lebih banyak lagi. Karena banyak orang Belanda menulis tentang sejarah Jawa. Ya. Terus kalau misalnya ditarik dengan paksa sedikit, mungkin Raffles juga pernah menulis History of Java, ya. Itu duluan malah. Ya. Nah itu kalau itu dianggap bukan Indonesia ya oke, gitu. Tapi kan kemudian yang sejarah seni rupa Indonesia itu menjadi fenomena menarik sebagai bagian dari upaya mencatat itu semua. Lanjut, Mbak. Nah, ini kecil-kecil kan, jadi nggak bisa lihat. Ini adalah teks yang menulis mengenai mengapa kita memerlukan buku sejarah seni rupa Indonesia. Bukan karena saya orang seni rupa, tetapi teman-teman semua, bahkan publik umum, bahkan presiden pun seharusnya paham betul mengapa kita perlu membuat buku sejarah seni rupa. Bukan karena seni rupa harus dianak emaskan, bukan.
Tetapi seni rupa dalam konteks dari dulu hingga sekarang, konteksnya adalah bagaimana melihat perkembangan kehidupan sehari-hari melalui aspek visual. Jadi yang terngiang selalu bahwa kita hidup dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, kita sedang melihat seni rupa terus-menerus. Ya, nggak lukisan, nggak baliho, nggak fenomena happening gitu ya, yang kemudian kita muncul di sana. Jadi ini ada sekitar 10 alasan. Yang pertama tentu aja bagian dari upaya untuk memahami kekayaan kebudayaan ya, ini pasti sudah paham semua ya. Kemudian melacak jejak dan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Kalau nggak ada bukunya, kita nggak tahu apakah kita pernah melakukan sesuatu atau pernah terjadi sesuatu. Kemudian memahami evolusi teknik, gaya, aliran, gitu ya, yang mungkin teman-teman harus masuk ke wilayah elemen-elemen seni yang kadang-kadang rumit dan kompleks gitu ya, di kampus gitu. Nah ini urusannya nomor 3 itu lebih ke kampus, ke akademi gitu. Yang keempat itu aja pelestarian, pengetahuan tentang karya seni, tentang seniman, dan konteks budaya di balik terjadinya fenomena seni atau karya seni itu dibuat. Jadi itu harus ada catatannya. Ya, yang kelima tentu aja sebagai sumber referensi penting buat kita semua, peneliti, kurator, seniman, kritikus untuk membuat berbagai macam materi-materi terkait dengan dunia apresiasi seni. Kemudian yang keenam, menginspirasi seniman ya, untuk melihat seniman terdahulu sehingga tidak tuna acuan. Banyak seniman merasa dirinya menciptakan karya seni itu merasa yang pertama. Ketika kurator ngomong, wah ternyata udah ketinggalan zaman karya-karyanya. Dari gayanya aja udah ketinggalan zaman. Dari tekniknya juga, apalagi teknik. Hari ini tidak ada objek yang tidak pernah dilukis. Ya kan? Semua sudah pernah dilukis, kecuali satu yang tidak pernah dilukis. Alam pikiran kita sendiri. Ya, itu juga salah satu konsep lama yang sebenarnya juga harusnya udah diganti yang lain ya. Kemudian membantu kolektor tentu aja untuk menentukan karya mana yang harus dibeli, itu juga penting. Apalagi nanti untuk perhitungan nilai-nilai apresiasinya atau valuasinya atau penetapan harganya juga. Kemudian membuka berbagai macam hal yang terkait dengan faktor-faktor di luar urusan karya seni. Jadi lukisan Fajar Siddiq yang ada di pameran kita ini yang gambarnya abstrak, itu sebenarnya faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, sehingga kita membahasnya tidak hanya urusan elemen estetiknya saja, tetapi juga latar belakang sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Ini perlu ditulis. Kemudian membantu masyarakat memahami budaya kita dalam konteks yang lebih besar, konteks global. Dan terakhir tentu aja melihat hubungan antara seni dan konteks sehari-hari yang dipakai untuk yang diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk industri. Ya, jadi kita bisa cerita mengapa kita perlu membuat gantungan kunci dari wajahnya Sujoyono, Avandi, Basuki Abdullah. Jadi itu bagian-bagian yang penting sebagai bagian dari masyarakat hari ini. Ya, itu 10 manfaat, dan tentu aja manfaatnya lebih banyak lagi yang mungkin belum saya temukan. Nah, dalam membahas sejarah seni rupa Indonesia aja dulu ya. Kita akan menemukan kamar-kamar besar. Jadi di sini ada 4 kamar besar yang harus kita pahami dalam konteks pendekatan kronologi dan konsep. Yang pertama yang sebelah kiri sendiri adalah seni rupa prasejarah. Seni rupa prasejarah ini terkait dengan semua karya-karya yang dibuat
yang tujuannya untuk media ritual atau mengekspresikan keinginan-keinginan si pembuatnya pada masa itu sebelum ada tulisan. Yang kedua, seni rupa tradisi. Ketika orang-orang sudah tidak nomaden, mereka membuat konvensi, membuat tradisi, lahirlah karya budayanya yang ketat. Kalau kemudian dilanggar, maka lahirlah yang ketiga, seni rupa modern. Biasanya isinya pelanggaran terhadap tradisi, baik tanda petik maupun tidak. Apalagi dipengaruhi Barat. Ya, Barat itu Eropa, yang sekarang Eropa Amerika, ya, itu budaya Barat. Itu adalah dua benua itu yang kemudian masuk ke Indonesia. Pada zaman Belanda ya tentu aja kebudayaan Eropa ya sebagai bagian penting dari kebudayaan Barat. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir seni rupa kontemporer yang hari ini kita nikmati. Nah, pembagian ini sebenarnya sudah ada kajian khusus, teman-teman bisa membaca masing-masing menjadi spesialis masing-masing juga, sehingga kita tidak perlu bingung sebenarnya untuk membedakan itu semua. Yuk lanjut Pak. Nah, ini hanya 2 sampel yang saya ambil untuk membedakan seni tradisi dan seni modern. Artinya seni prasejarah sebenarnya bagian dari, bisa ditarik menjadi bagian dari seni tradisi, meskipun kata-kata ini juga tidak benar 100%. Sedangkan yang kontemporer bisa mengikuti tradisi ataupun konvensi seni rupa modern. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau seni tradisi itu kontennya mitologi, kepercayaan masyarakat, legenda, atau orientasinya kosmos, alam semesta. Sedangkan yang modern, modernitas ditandai dengan rasio dan pendekatannya selalu manusia sebagai pusat. Kalau Anda membuat karya, manusia menjadi pusat segala-galanya. Berbeda dengan tradisi, selalu Tuhan, alam, dan manusia. Kalau yang modern enggak, manusia aja. Tuhan nomor 2, alam nomor 2. Itu yang penting. Kemudian dari kepemilikannya, seni tradisi biasanya komunal, kalau modern individual. Dan seterusnya sampai pada aspek teknik. Kemudian juga jenis-jenis karyanya, macam-macam. Meskipun nanti jenis-jenis karyanya bisa diadopsi oleh para seniman modern. Ya, jadi yang terakhir ini tidak terlalu signifikan untuk kita bicarakan. Lanjut. Nah, sejarah seni rupa Indonesia tentu aja yang modern tidak bisa lepas dari Eropa. Saya menandai ini dengan munculnya peran Raden Saleh tentu aja yang tidak bisa kita hindari. Namun yang penting sebagai kunci bahwa perkembangan seni modern di Eropa sendiri itu juga tidak memiliki kesepakatan yang baku. Ketika kita bertanya kepada mereka, mana penanda utama perkembangan seni rupa modern Eropa? Jawabannya 3. Yang pertama, zaman neoklasik yang terjadi 1850 ketika Raden Saleh mulai menggambar. Itu Eropa mengalami masa enlightenment atau pencerahan. Ya. Kemudian yang kedua, munculnya lukisan beraliran realisme tahun 1855, nggak jauh-jauh dari abad ke-19 pertengahan. Baru yang ketiga, munculnya impresionisme. Jadi di Barat sendiri, penanda pertama perkembangan seni rupa modernnya saja tidak ada kesepakatan. Ya, ini menjadikan kita juga, oh ya sudah, berarti kalau kita di sini nggak sepakat pun juga tidak apa-apa. Tetapi catatan masing-masing catatan itu memiliki alasan-alasan dan tentu aja semua masuk akal dengan berbagai macam konsepsinya. Yuk lanjut Mbak. Nah ini menandai bahwa Raden Saleh perlu dipakai atau kita sepakat saja bahwa Raden Saleh adalah penanda pertama munculnya rasionalisme dalam dunia seni lukis Indonesia modern.
Karena Raden Saleh dia belajarnya memang langsung ke Eropa dan kemudian pikiran-pikirannya semua rasional. Hampir bisa dikatakan secara teknis pun Raden Saleh menggunakan teknik-teknik barat. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Artinya sekarang dari masa Raden Saleh 1800 sekian, kalau Raden Saleh lahir misalnya aja kita sepakat pada tahun 1811 dan meninggal tahun 1880, maka perkembangan seni modern, seni rupa modern Indonesia ya diperkirakan pertengahan abad ke-19 kan, mulainya ya. Itu yang terjadi, bisa kita banyak penulis yang sudah menyepakati hal itu. Yuk lanjut Pak. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Teman-teman udah pada tahu ada gambar apa? Gambar karya siapa saja di sini? Itu yang paling kiri gambar apa? Patung siapa? Yang paling kiri sendiri itu patung dengan objek perempuan masa prasejarah. Bentuknya sudah hampir mendekati. Kalaupun itu disebut abstraksi ya, oke, tapi nggak abstrak-abstrak banget. Itu ditemukan tidak diketahui di mana, fotonya tidak menerangkan. Itu hanya diberi caption patung prasejarah di Nusantara. Kemudian di kiri berikutnya adalah patung siapa? Ada yang tahu? Yang paling cantik ya. Istri Raja Singosari. Ken Dedes, ya itu. Jadi itu ada di Museum Nasional sekarang. Kemudian sebelahnya lagi, yang ketiga dari kiri, patung dari mana? Dari Bali ya. Itu dari Bali. Kemudian yang keempat, karya siapa? Pak Rain nggak boleh jawab. Yang keempat itu karya Jim Supangkat, seniman dan juga penulis kritikus. Jadi itu parodi dari Ken Dedes. Ya, kemudian yang sebelah kanannya karya seorang seniman hari ini, Basuki Prahoro, membuat patung perempuan telanjang. Kemudian yang kanan berikutnya yang di Arjok ya, tahun lalu ya. Apa judulnya? Sailor Munah. Nah ini ada yang mengatakan pengertian, coba teman-teman buka Google arti arca. Arca adalah, gitu aja di Google nanti ketemu Wikipedia. Artinya apa? Patung yang atau karya seni yang tujuannya untuk memuliakan dewa-dewa atau bertema tentang religiusitas. Bener kan? Arca itu di Wikipedia begitu. Jadi Wikipedia nggak melihat diksi rupa. Nah, sedangkan kalau teman-teman tahu ada patung Yesus dan Bunda Maria, itu kok nggak disebut arca? Ya kan? Nah, jadi tidak ada ketidakkonsistenan buat kita ya ketika melihat itu. Tapi nggak apa-apa, artinya dari sejumlah patung bertema perempuan ini saja kita juga sudah bisa berdebat tentang perkembangan seni, terutama seni patung dalam kasus ini. Perkembangan seni patung. Artinya seni rupa di sini bergerak secara tema, secara konsep itu mengalami perubahan terus-menerus gitu ya. Baik, Pak, selanjutnya. Nah, saya ingin masuk ke wilayah referensi. Jadi sejak tahun 30-an seni rupa Indonesia sudah ditulis oleh banyak penulis sehingga kita bisa melihat beberapa perbandingan. Rata-rata tulisannya berupa artikel, belum buku. Buku baru terbit yang saya ketahui adalah di slide berikutnya. Nah, kecil-kecil kan? Nah, makanya ini di kelas sebenarnya, bukan di stage gini. Ya, yang paling kiri. Nah, terus. Nah, ini adalah buku Fritz A. Wagner
tahun 1959. Langsung ngomongnya nggak ada di Art of Indonesia. Yang dibahas itu urusannya prasejarah sampai seni tradisi, titik. Padahal tahun 59. Sama sekali nggak menyebut seni modern. Ya bisa dibayangkan orang asing melihat seni rupa Indonesia, ya seni Hindu, seni Buddha, seni Jawa, dari sampai dekade 50-an akhir terjadi seperti itu. Kemudian Claire Hall muncul, 10 tahun berikutnya bukunya muncul, kurang ya, 8 tahun berikutnya muncul, baru bicara tentang seni modern, tahun 67. Berapa tahun merdeka ya? 20 sekian tahun setelah merdeka. Kemudian ada laporan orang Belanda yang melaporkan tentang kegiatan-kegiatan seni di Indonesia, namanya judulnya Verlat Rapport Indi, tahun yang hampir dekat dengan Claire Hall, 1968. Isinya mulai dari prasejarah sampai seniman-seniman Belanda yang ada di Indonesia. Seniman Indonesia yang dibahas cuma Sujoyono, sedikit ya, sama Basuki Abdullah, Raden Saleh, tapi sedikit, nggak nyebut banyak hal. Kemudian baru Astrid Wright di 2 dekade berikutnya, tahun 94. Ada penulis-penulis Indonesia yang menulis, tetapi ini yang bule-bule dulu saya utarakan. Nah, di sini baru menyebut lukisan-lukisan modern. Baru 90-an di sana. Dan ini berbahasa Inggris dan diterbitkan untuk orang-orang di seluruh dunia. Baru kemudian Helena Spanjar menerbitkan buku dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baru-baru ini aja. Nah, itu Helena Spanjar ngomong tentang seni modern sampai seni kontemporer. Nah, semua menyebut seni rupa Indonesia tanpa menyebut prasejarah atau kontemporer atau modern. Berikutnya, Mbak. Nah, ini baru yang Indonesia. Yang Indonesia tahun 1979, Pak Kusnadi berhasil membuat buku pertama sejarah seni rupa Indonesia. Orang Indonesia. Ya, isinya prasejarah sampai seni modern. Tapi ya batasnya sampai tahun 70-an. Setelah 80-an kita blank, nggak ada peta lagi. Oke, berikutnya ada peristiwa yang namanya pameran Kias kerjasama Indonesia Amerika Serikat, dan kemudian katalognya dipakai sebagai buku sejarah seni rupa. Nah, ini bukunya ini membahas macam-macam, terutama seni modern ke seni kontemporer sampai tahun 90. Oke, kemudian Pak Jim menulis di buku yang berjudul Modern Art and Beyond. Ya, ini tentang kembali ke perkembangan seni rupa kolonial, modern kolonial sampai perkembangan seni kontemporer tahun 70. Padahal Pak Jim menulisnya tahun 97. Dia nggak menulis tahun 80, 90, 2000. Apalagi 2000 ya, belum ya, itu 97. Baru kemudian Pak Miyoso pernah membuat buku, ini guru besar di ITB, tentang seni rupa prasejarah. Oke, slide ketiga tentang perbandingan coba. Nah, barusan. Nah, ini Joseph Fischer, Pak Burhan, Pak Darso, Bu Hilda, dan Pak Yakob Sumarjo membuat masing-masing buku dengan beragam topik yang secara umum dari 3 slide terakhir ini tidak pernah ada kesepakatan mengenai jalan cerita perkembangan sejarah seni rupa Indonesia. Dari yang modern aja, nggak usah prasejarah. Ya. Yang paling sering ditulis yang prasejarah itu biasanya sama sih, Hindu, Buddha, Islam. Kemudian baru masuk ke modern. Itu rata. Tapi kalau yang seni modern ya semua menyebut Raden Saleh, tetapi tidak semua terus sama. Ada perbedaan yang signifikan. Baik, lanjut Mbak. Saya mengajukan usulan sekarang. Ini adalah materi-materi yang bisa kita input dalam
penulisan sejarah seni rupa modern Indonesia. Saya sedang melakukan penulisan ini, tapi juga jangan ditunggu kapan jadinya ya. Moga-moga segera selesai. Saya hanya ingin mempresentasikan bagaimana ada buku yang tidak usah tebal-tebal, tetapi bisa membuka khasanah bagi orang-orang hari ini yang kadang-kadang malas baca buku tebal, ya. Kecuali peneliti ataupun dosen ataupun kurator yang ingin detail sekali. Nah, ini adalah jalan cerita yang mungkin memudahkan bagi kita semua, meskipun tentu aja ini pasti harus diuji terus-menerus. Baik, digedein dulu Mbak, yang kanan, yang dari nomor 1. Nah, agak ke kanan dikit, ke kanan dikit. Sana. Jadi tetap modernisme Raden Saleh dimulai, ya. Ini pengaruhnya dari romantisme Eropa, kemudian sampai nomor 4 rata-rata sama. Perkembangan era Belanda, Moai Indi ataupun Persagi, munculnya Persagi, kemudian masa Jepang, kemudian revolusi tahun 45 sampai 50. Mohon dibedakan, kalau tahun 42 sampai 45 itu masa Jepang, jadi 3 tahun. Sedangkan masa revolusi itu setelahnya, 45-50, atau kadang-kadang sampai 60, karena ada lukisan-lukisan yang dibuat setelah kemerdekaan itu diraih oleh Indonesia, karena pada saat itu ada yang ngomong, Pak John ngomong nggak memungkinkan untuk melukis revolusi pada masanya, sehingga pada tahun 60 baru bisa dilukis. Maka jangan heran kalau Sujoyono melukis perjuangan yang di koleksi Soekarno itu tahun 68. Karena memang butuh waktu panjang untuk bisa melukisnya. Kemudian ada periode politik, ke-6 Sanggar, ke-7 Akademi muncul, Akademi formal, pergolakan antara Bandung dan Jogja itu seringkali dibicarakan. Kemudian 8 Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia dan pengaruhnya. Kemudian yang ke-9, ini nggak banyak yang memasukkan. Yang ke-9 saya usulkan ada seni lukis batik dan munculnya kriya seni. Karena kriya sebelum ada kata seni di belakangnya itu tukang. Jadi bukan seniman, ya tukang garap ornamen, tukang garap taman gitu. Tapi kan kemudian ketika ada seni, dia ada makna-makna di dalamnya yang bisa diorientasikan sebagai karya seni itu sendiri. Kemudian surrealisme banyak yang mengatakan, dan ini penting. Kemudian baru nomor 11 adalah seni rupa sekitar reformasi. Saya membaginya pra dan pasca reformasi. Setelah itu saya menyebutnya Indonesian Fresh Cream. Jadi ada peralihan antara gerakan-gerakan politik yang berpengaruh di dunia seni rupa, beralih sudah meninggalkan politik dan mengajukan tesis-tesis baru yang orientasinya orang internasional. Itu makanya internasionalisme muncul di era-era itu. Baru kemudian yang ke-13 adalah munculnya seni media baru. Pengaruh komputer, seni video itu muncul kuat. Di sini juga ada di pameran ini. Yang ke-14 adalah munculnya kolektif dan aktivisme. Ini pengaruh dari kolaborasi global dan kegiatan interdisiplin ilmu yang dipakai oleh seniman ke dalam karya-karyanya. Perbedaan kolektif dan kelompok itu jelas banget. Kalau kolektif biasanya interdisiplin ilmu, kalau kelompok seni rupa biasanya ngurusi seni rupa saja. Orientasinya ke dalam. Kalau kolektif biasanya keluar, kegunaan kesenian itu. Makanya dia bergandengan tangan dengan aktivisme itu sendiri. Aktivisme ke politik, ke sosial, gerakan-gerakan sosial, dan sebagainya. Baru kemudian nomor 15 yang hari ini, ya, itu terjadi adanya seni media sosial ataupun NFT yang baru aja kemarin lewat. Hari ini NFT agak turun ya, sudah nggak ada berita tentang NFT lagi. Tetapi muncul AI yang menjadi tulang punggung pembicaraan kita hari ini. Ya, itu ya.
Ini kalau udah kayak gini nih biasanya langsung muncul pertanyaan-pertanyaan, ini kok bisa, yang itu gimana? Bagaimana terus seni lukis? Di mana seni lukis hari ini kan? Gitu kan. Nah itu nanti kita bicarakan ya, moga-moga jadi pertanyaan. Yuk lanjut Pak. Nah semua itu saya input berdasarkan 4 hal ini, digedein aja Pak yang. Nah ini, ya tentu aja peristiwa yang membuka diskusi publik, ya itu penting. Maka dari itu berkaryalah dan kemudian diwacanakan, dikritik, dipolemikan. Ya. Tiba-tiba kalau IKN itu masuk buku sejarah, Anda jangan protes ya. Karena saking banyaknya kritik, itu malah membuka peluang karya tersebut bisa masuk buku sejarah. Karena itu bagian dari seni publik, IKN itu. Dan saya berharap makin banyak kritik, makin bagus. Jadi saya punya banyak cerita, banyak catatan, dan banyak arsip yang bisa kita buktikan itu sebagai bagian dari pembicaraan seni rupa kontemporer hari ini. Ya. Jadi jangan berharap kalau sudah melukis terus dicatat di buku sejarah. Nanti dulu, diuji dulu. Kuat nggak ngadepi kritik? Ya. Ketika ditulis, dikecam gitu ya. Itu biasa, itu bagian dari proses masuk sejarah. Nah, kemudian juga menjadi fenomena dan fakta masyarakat, dan tentu aja pengambilan materi-materi ini didukung oleh gagasan-gagasan yang sifatnya historiografinya juga sudah kuat. Itu ya, itu input sejarah yang memungkinkan untuk bisa di dalamnya. Pendekatannya macam-macam teman-teman. Jadi kalau misalnya mau membuat buku sejarah itu ya pendekatannya harus kuat, tetapi ulang-aliknya bisa kayak karya sastra gitu, di jalan ceritanya jadi mengalir gitu, enak gitu ya, tetap menyajikannya dengan cara yang seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini beberapa contoh aja untuk merefresh aja karena ini diskusi seni rupa masa nggak ada gambarnya gitu ya. Raden Saleh, oke lanjut. Ini karya gurunya Raden Saleh, payung yang dipakai sebagai penanda Moi Indi, salah satunya ini ya. Masih banyak pelukis-pelukis lainnya. Oke lanjut Pak. Ini gambarnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Kalau persagi saja kita bicarakan bisa 2 jam. Benar, karena kemarin saya berhasil menulis untuk Borobudur Writer Festival itu ternyata bisa sampai 20 halaman hanya ngomong tentang persagi aja. Mulai dari awal sejarah berdirinya sampai pameran demi pamerannya ditemukan arsip-arsipnya semua dan kita bisa membukanya dengan mudah setelah itu. Oke lanjut. Ini masa Jepang, lukisan-lukisannya kayak gini propagandis. Sampai kemudian kita bisa beruntung kalau misalnya hari ini kita mengenal grafiti ataupun poster-poster propaganda itu sebenarnya awalnya dari Jepang. Sehingga sejarah grafiti bisa dimulai dari sini di Indonesia ya. Oke lanjut, ini munculnya kelompok seni, sanggar-sanggar yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah sanggar yang penting, yang jarang dibahas dalam buku-buku sejarah, yakni munculnya lembaga seniman Tionghoa. Ya, namanya Yinhua. Pimpinannya bernama Le Mangfo. Ada banyak seniman-seniman dari beberapa kota di Indonesia berdarah Tionghoa menjadi satu asosiasi. Dan itu menjadi salah satu penanda penting bagi Presiden Soekarno untuk menyatakan bahwa Indonesia itu berbineka termasuk di bidang kebudayaan. Ya, tuh. Kemudian lanjut, ini periode politik banyak sekali lembaga-lembaga politik yang punya afiliasi dengan lembaga-lembaga kebudayaan. Ada Les Bumi yang sekarang masih aktif, ada LSB Muhammadiyah, meskipun bukan partai politik ya, tapi pernah menjadi partai politik. Kemudian ada lembaga kebudayaan nasional yang afiliasinya dengan Pak PNI, ya. Ada juga Lekra yang dianggap afiliasi dari Partai Komunis Indonesia. Nah ini salah satu bentuk yang kontemporer pada era akhir 50-an sampai awal 60-an. Jadi kalau Anda tidak ikut berpolitik, nggak seru. Ya, itu sama dengan sekarang kalau nggak ikut
mengalir bergelombang bersama media sosial, Anda nggak jadi masyarakat hari ini. Yuk lanjut. Ini lirisisme termasuk yang sudah dipamerkan di sini. Ciri khasnya adalah bagaimana penggalian individu pelukis untuk mengeksplorasi elemen-elemen internal seni itu sendiri. Jadi dekoratif muncul, abstraksi atas sesuatu diperkuat dan sebagainya. Yuk lanjut. Periode akademis, munculnya pertentangan antara ITB dan ASRI. Ya, sekarang pertentangan itu udah nggak ada karena semuanya sama ideologinya. Yuk lanjut. Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, ini ceritanya juga pasti panjang. Yuk lanjut. Nah ini yang seni lukis batik dan kriya seni. Jadi di tahun dekade 70-an akhir, pertengahan ke akhir sampai 80-an awal, seni lukis batik di Indonesia, terutama di Jogja dan Jakarta, itu mengalami boom. Sehingga banyak sekali pameran-pameran seni lukis batik di Indonesia, di Jakarta, Jogja, dan di luar negeri dibawa oleh para pelukis-pelukis batik yang berasal dari Jogja. Sehingga ini menjadi ikon munculnya fenomena yang baru. Lanjut, munculnya surrealisme Jogja. Yang di sini yang dipamerkan apa Pak? Surrealisme. Ada koleksi Taman Budaya? Nggak ada ya? Oke. Ini dunia agak berbeda dengan surrealisme Barat, konsepnya beda jauh dengan surrealisme Jogja. Jadi ini menjadi bagian dari peristiwa, fenomena munculnya kesadaran-kesadaran lokal Jawa, tetapi dengan orientasi visual seperti halnya para pelukis surrealisme, kayak Dali, Mat Chagall dan sebagainya itu muncul di dalam perkembangan seni lukis di Jogja. Mengapa hanya di Jogja? Nah, nanti ada cerita. Lanjut, munculnya pra-reformasi, pasca reformasi itu ceritanya juga panjang karena urusannya dengan dunia politik. Muncul Indonesian Press Club dan seni media baru juga muncul sampai kolektif dan aktivisme seperti yang tadi saya terangkan. Sampai kemudian seni media sosial itu seperti apa dan bagaimana, kayaknya panitia harus mengundang saya lagi supaya lebih jelas, karena ini pengantar maka tidak bisa masuk satu-satu. Lanjut Mbak. Nah ini beberapa slide terakhir ini adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan aja yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana dengan karya atau peristiwa seni yang belum disentuh dalam penulisan sejarah seni rupa kita? Ada banyak seni yang belum tersentuh, saya sebut di situ. Ada karya seni Islam modern, ada karya seni Hindu modern, ada seni agama-agama lain yang konteksnya kerasukan rasionalitas gitu. Kemudian ada manuskrip kitab, ilustrasi kitab, kemudian ilustrasi lontar. Kemudian juga ada sketsa, seni lukis kaca, seni grafis belum banyak dibahas, hanya 1-2 nama aja yang disentuh. Tato juga belum. Atau karya seni publik yang beredar sejak masa Presiden Soekarno, itu nggak pernah masuk buku sejarah yang ditulis oleh banyak orang. Apalagi komik rasanya seperti dunia lain dalam dunia seni rupa, padahal itu bagian dari seni rupa. Kemudian ada seni-seni yang merupakan hasil riset yang belum dinamakan, dinamai. Itu yang karya seni ya. Masih banyak lagi yang lain, saya kira teman-teman juga akan melihat bagaimana fenomena penciptaan karya seni yang belum bisa masuk buku sejarah. Nah itu bagaimana kemudian kita memasukkan. Kemudian fenomena seni, polemik wacana, pasar seni rupa, dan peran kolektor itu juga belum pernah dibahas. Kemudian juga tentang manajemen dan munculnya akademi-akademi non-formal dan akademi-akademi seni alternatif. Itu juga muncul di dalam perkembangan seni di 2 dekade terakhir. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, selalu kalau kita bicara tentang seni rupa Indonesia, fokusnya ada di 4 kota kan? Jogja, Jakarta, Bandung, satu lagi, Bali. Kota lain kemana ini? Lahirlah kesadaran baru. Banyak teman-teman di luar
4 kota ini merasa gerah. Akhirnya mereka mengatakan Makassar muncul gitu, Manado siap gitu, Purwokerto juga muncul. Jadi banyaknya daerah-daerah yang belum disebut dalam perkembangan seni rupa menyebabkan munculnya kesadaran penulisan sejarah. Ini juga menarik untuk kita bicarakan lebih lanjut. Bali agak beruntung karena Bali itu sebenarnya antara iya dan tidak untuk masuk sejarah seni rupa Indonesia. Sekarang lah masuk, tetapi sebelum-sebelumnya itu jauh berbeda perkembangannya dengan Jawa maupun Sumatera. Yuk lanjut, Mbak. Ini yang Bali cukup beruntung karena banyak seniman di sana. Oke, lanjut. Bagaimana dengan penulis yang bukan sejarawan? Apakah sah ketika menulis sejarah seni rupa Indonesia? Ada banyak jurnalis yang menulis artikel sejak tahun 70-an tentang perkembangan seni rupa atau pegiat-pegiat sejarah. Hari ini dunia sejarah seksi karena bisa bergabung ke dalam dunia media sosial, sehingga menyebabkan bidang studi sejarah maupun profesi sejarawan banyak dibutuhkan untuk menggali sejarah-sejarah yang tidak pernah dihiraukan sebelumnya. Ada sejarah kecil, ada sejarah mainstream yang kemudian dibuka lagi dan menyebabkan profesi sejarah punya masa depan. Semula sejarawan kan urusannya masa lalu. Oke, terakhir soal perkembangan sejarah seni rupa dikaitkan dengan munculnya museografi atau dunia museum dan historiografi itu sendiri. Saya ingin menutup perbincangan ini dengan konteks museum karena sejarah seni rupa bila tidak diwujudkan dia ampak, hanya berbentuk buku ampak. Maka hari ini kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya, yakni membangun museum sejarah seni rupa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Mika untuk pemaparannya yang super wow. Saya juga banyak banget belajar dan ikut belajar. Saya rasa kita semua di sini mendapat insight yang luar biasa banget. Isinya daging semua, gitu ya. Kalau kata Gen Z. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya membuka ruang pertanyaan dan juga ruang diskusi untuk teman-teman. Silahkan bisa mengangkat tangan dan oh ya, sudah ada? Ada lagi? Belum ada? Mungkin Mbak yang di depan bisa di belakang bisa maju ke depan untuk bertanya. Ke sebelah sini. Terima kasih kepada panitia dan Pak Mika karena sudah membuat acara ini. Saya ingin nanya dengan saya ingin nanya, saya Ziza, saya cuma penasaran gitu tuh, ini sepertinya kok Jawa sentris ya, dalam arti dan Bali. Satu sisi saya paham karena ya infrastrukturnya di Jawa gitu kan, karena kan ada pertukaran ide dan seterusnya. Untuk seni rupa ke depan yang istilahnya modern, bahkan tanpa perlu ngomongin soal yang tadi seni rupa agama atau apapun itu ya, seni rupa tradisi baru dan seterusnya gitu, tapi hanya pada kontemporer modern dulu sebentar. Itu bagaimana dalam arti kalau misalnya Makassar atau Manado dan seterusnya, tapi dia kemudian trainingnya di Jawa juga kan jadinya rodok-rodok
11-12 gitu. Tapi ketika di luar itu bagaimana? Kemudian kalau sejarah seni rupa yang itu yang di luar Jawa itu bagaimana juga gitu, dalam arti masa lalu, karena pertimbangannya zaman dulu ketika para nasionalis itu diasingkan dan kan ada ceritanya mereka terus ngajar masyarakat lokal dan Bung Karno misalnya sebagai seorang penyuka lukisan dan mestinya yang ada ngobrol-ngobrol seninya juga dengan masyarakat lokal. Itu apakah kemudian tidak ada apa ya kata yang tepat telusurannya begitu? Itu terus sama itu seniman yang apa ya dan bagaimana dengan seniman yang di luar struktur akademis, apakah itu tepat cara ngomongnya? Mohon maaf saya nggak tahu. Menurut saya ini tadi sejarahnya sepertinya heteronormatif, cisgender laki-laki kelas atas, maksudnya Raden Saleh dan seterusnya, kemudian yang berpendidikan tinggi pada masanya. Bagaimana dengan cerita narasi-narasi yang seni bukan tukang, ya seni juga, tapi yang satu tidak berbasis, tidak berkiblat ke Jawa lah sederhananya gitu. Karena kan kalau patokannya adalah persentuhannya dengan dunia Barat gitu, kalau patokannya Baratnya Indonesia itu adalah ketika penjajah datang ke Indonesia, maka zaman dulu kan sudah ada perdagangan dengan bangsa Eropa, Maluku dan seterusnya gitu. Gitu. Itu aja sih, terima kasih. Makasih Mbak Lisa. Ya, langsung dijawab Pak. Ya, boleh. Silakan Pak. Oke, Mbak Disa ya. Disa, oke. Ini kegalauan yang juga dirasakan oleh banyak orang. Artinya kalau misalnya saya bukan orang Jogja gitu, gimana saya supaya bisa melihat perkembangan seni rupa di Jambi atau di Aceh atau di lain tempat. Kemudian ada aspek-aspek di luar urusan apakah saya sebagai orang yang belajar mandiri bisa masuk buku sejarah gitu kan. Kayak gitu kan jadi. Atau pada aspek yang lain, kota-kota ini tidak punya infrastruktur yang mampu mencatat pelukis-pelukis di daerah tersebut agar bisa masuk buku gitu. Banyak sekali, saya menemukan banyak pelukis bagus, hebat-hebat secara teknis dan pemikirannya, tapi tinggal di daerah non-mainstream. Non-mainstream itu ya di luar Jogja, di luar Jakarta, Bandung, dan Bali misalnya, atau Makassar sekarang. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah menambah kualitas ataupun menambah kuantitas dulu deh yang dipandang, tambah kuantitas sejarawan lokal. Artinya ada banyak perguruan tinggi seni yang hari ini sudah bertebaran di beberapa kota. Nah, itu diminta saja untuk melakukan kajian terhadap perkembangan sejarah seni di daerah masing-masing. Sehingga yang dipelajari meskipun di bangku kuliah itu sejarah seni rupa Indonesia yang isinya adalah Jawa dan Bali, tetapi nanti outputnya adalah seni rupa di Manado, di Papua ada ISBI Papua, di Kalimantan ada ISBI Kalimantan gitu ya. Yang di situ lokalitas menjadi muncul. Alternatif untuk memasukkan seniman-seniman non akademis pun punya peluang. Yang sekarang yang harus diutamakan adalah kualitas pendekatan sejarahnya. Bagaimana kemudian menulis buku sejarah yang pembacanya nanti langsung ya benar, ini rasional, ini masuk akal dan menarik alurnya. Tidak semata-mata hanya potongan-potongan yang seperti yang saya bikin tadi misalnya.
Tetapi ada alur-alur yang orang merasa setelah membaca buku kita itu halus gitu perpindahannya. Karena ini maka muncullah ini, karena itu muncullah ini, dan sebagainya. Sehingga saya kadang-kadang mendambakan ada buku yang isinya adalah sejarah seni rupa, tetapi seperti saya membaca sastra novel tertentu yang terkait dengan sejarah. Jadi itu harapannya sih ya, tapi kan nggak semua orang mampu ya. Maka dari itu penulis sejarah juga harus rajin-rajin membaca sastra supaya tahu alur, bagaimana membuat alur, membuat pembaca terhipnotis oleh peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Kalau dalam bayangan saya Pramudia Anantatur itu adalah orang yang paling inspiratif untuk mencatat sejarah sebenarnya. Tapi dia nggak mau menamakan novel-novelnya sebagai buku sejarah, hanya novel sejarah kan, tapi kan awalnya novel, bukan buku, sehingga tidak boleh diakui sebagai buku sejarah itu. Kalau mau pertentangan lebih jauh lagi, pakai Al-Quran. Al-Quran itu sejarah atau bukan? Itu nanti kemana-mana nanti ya. Tetapi kan menarik ya, karena di dalam Al-Quran juga ada peristiwa yang digambarkan. Tapi orang menyebut, ada polemik bahwa Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi di satu sisi ada yang mengatakan itu juga bagian dari buku sejarah. Itu Mbak, lebih kurang Mbak. Jadi kalau misalnya mau ya kita harus memperbanyak peneliti-peneliti di setiap lokal agar kita bisa mencatat. Saya seringkali ketemu dengan para dosen di luar Jawa terutama untuk rajin-rajin mengkliping koran yang sekarang sudah sulit dicari. Karena koran-koran lokal biasanya mencatat peristiwa-peristiwa itu. Dan itulah yang dipakai untuk buku sejarah lokal. Kalau nggak masuk clipping ya gimana orang mau nyatet kok nggak pernah dicatat kan gitu. Orang mau menulis dalam buku sejarah tapi nggak ada bukti tertulisnya misalnya, itu kan nggak bisa dibuat. Maka dari itu perlunya arsip clipping lah atau catatan-catatan seniman disimpan itu di situ. Masalahnya mahal ya menyimpan arsip itu ya. Menyimpan aja udah mahal ya gitu. Jadi jangan heran kalau memang arsip itu jadi rebutan hari ini. Ya, satu lembar foto di pasar Klidian, satu lembar foto zaman dahulu hitam putih itu harganya udah 15.000 teman-teman. Di pasar Kangen deh coba teman-teman borong semua tuh foto-foto yang nggak ada datanya itu, terus dijual lagi, diberi data gitu, apa sedikit lah, nggak usah ngomong data detail, data kasar aja dulu nggak apa-apa. Tambah naik nanti. Kalau mau bisnis arsip begitu. Bisnis arsip, ya kan penulis sejarah itu biasanya juga bisnis arsip. Gitu. Kalau lu nggak punya arsip ini, aku punya, yuk kita barter rumah nggak apa-apa gitu. Itu Mbak Lili. Barternya rumah ya Pak? Ya, mengarsip itu mahal ya Pak ya. Saya pernah ke rumah Pak Mika itu yang main-main, arsipnya banyak banget. Pengen saya ambil semua. Enggak. Tapi bicara soal yang sastra dan sejarah tadi Pak, saya jadi ingat buku yang mengantarkan saya untuk membaca lebih banyak itu adalah bukunya Mia Gustam yang Sujoyono dan Aku, bagaimana dia sebagai perempuan dan seorang istrinya Sujoyono pada waktu itu benar-benar menggambarkan sebenarnya sejarah seni rupa Indonesia pada saat itu dari perspektif perempuan dan seorang istri, dan juga kemudian akhirnya menjadi seniman juga, dan itu sangat menarik. Jadi saya mengaminkan yang tadi Pak Mika sampaikan. Kalau bisa semakin banyak buku semacam itu, ya Mia Gustam itu kalau disingkat jadi Miyabi. Lah bener kan? Kameranya loh Pak. Pak Raen lah gitu. Itu bagian dari pendekatan sejarah seni. Kalau seandainya istri-istri seniman itu menulis, oh kaya kita, gak cuma mengandalkan jurnalis. Kamu sebagai istri seniman jangan lupa ya, menulis juga. Itu pendekatan, biografi juga, autobiografi juga. Jadi seniman-seniman perlu membuat catatan. Kalau nggak bisa nulis jangan menyerah. Saya pernah membuat satu buku biografi seorang seniman besar, namanya Edi Sunarso. Pak Edi itu nggak bisa nulis, maka kami
kami panitianya meminta Pak Edi untuk tiap hari merekam suaranya. Habis sholat subuh itu Pak Edi bawa tape, terus Pak Edi cerita sendiri, temennya tape ini, nah, dari waktu ke waktu. Terus panitialah yang mentranskrip lisan itu ke dalam tertulis, teks tertulis. Jadilah buku yang dieditori oleh Pak Warno, Suwarno Strotomo itu. Selebihnya itu bagian kerja besar, kami melakukan editing besar-besaran dari teks lisan menjadi tertulis. Itu salah satunya, caranya seperti itu, sehingga tidak sulit lah. Kalau misalnya senimannya hanya mampu ngomong atau ngerekam hanya 2 hari, 3 hari, ya berarti harus ada orang yang membantu membukakan nuraninya untuk bisa membuka detail-detail dalam benak si seniman itu. Karena kadang-kadang seniman itu kalau nggak dipancing nggak keluar. Maka dari itu pentingnya wawancara di situ. Maka teman-teman kalau misalnya belajar menjadi penulis, wawancara itu adalah upaya untuk membuka benak yang semula tertutup dengan cara yang macam-macam tergantung senimannya. Saya pernah ngobrol dengan Nyoman Mas Riyadi, tahu ya, Nyoman Mas Riyadi kan seniman yang nggak bisa ngomong. Kalau wawancara saya menemani dia nge-game. Jadi dia nge-game, saya ngomong, saya tanya. Jadi dia sambil lalu, ya, enggak, oh ya, dulu gini, sebentar nge-game-nya di pause sebentar, itu kan ngomong. Jadi sebenarnya metode wawancara bebas-bebas aja selama kita rekam dan kita tahu bahwa itu adalah realitas yang sebenarnya. Cuman dia harus bisa membedakan ini fantasi apa realitas, itu yang paling sulit. Kadang-kadang seniman itu kan melebih-lebihkan cerita-ceritanya. Nah itu harus dikonfirmasi dengan orang lain, narasumber lain, apakah benar tahun sekian dia melakukan ini, dan sebagainya. Sehingga kita jadi netral, semacam itu. Buku saya yang terkait dengan pelukis Jehan, tahu ya, baca ya, Jehan antara maya dan nyata itu, yang maya dan yang nyata itu hasil obrolan 2 tahun dengan Pak Jehan sebelum beliau meninggal, kira-kira 3 tahun sebelum meninggal. Dan saya itu cuma dipanggil ke Bandung, disuruh jadi tempat sampah, jadi suruh dengerin. Udah mulai dari pagi saya datang pagi karena kereta saya malam ya, pagi udah sampai sini makan sarapan, udah ngobrol sampai malam, sampai nggak kuat saya pamit tidur, beliau tidur, udah itu selama beberapa kali. Dan saya rekam semuanya dan sebagian diulang-ulang terus-menerus. Jadi ada perulangan-perulangan cerita yang kemudian terus-menerus diungkap oleh Pak Jehan dan akhirnya terkumpullah sejumlah materi mulai dari dia lahir sampai meninggal, sebelum meninggal. Nah karena itulah ketika kita menghadapi orang-orang semacam itu kan berarti kita harus menyiapkan pertanyaan yang sesungguhnya sudah kita buat strukturnya. Oh, dari lahir, SD, SMP, SMA, titik-titik itu kan jadi penanda. Oh, di sini paling menarik. Oh, ini nggak menarik banget. Sehingga kita tinggalkan aja yang sisi SMA-nya gitu. Pada saat kuliah begini ya, itu yang tensinya tinggi, naik, terus turun lagi dan seterusnya gitu. Jadi itu strukturnya sebenarnya sudah ada, tinggal kita menemukan cerita-cerita di balik seorang seniman itu seperti apa. Itu satu seniman. Kalau kita nulis buku sejarah seni rupa Indonesia dari Raden Saleh sampai Eko Nugroho misalnya, itu bisa dibayangkan. Anda harus ngobrol dengan Raden Saleh sampai Eko Nugroho gitu. Ngobrol dengan Raden Saleh tentu aja harus punya bukunya macam-macam itu arsipnya ya. Eko Nugroho ya ketemu Eko Nugroho kalau bisa, kalau nggak bisa ya lewat arsip-arsipnya gitu. Kan banyak sekarang bisa disimpulkan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kesadaran kita untuk melakukan penulisan dengan pendekatan sejarah yang terstruktur dan beralasan gitu ketika kita memasukkan setiap item seniman atau karya seni di dalamnya. Seperti itu ya. Apalagi kan dunia seni rupa hari ini tidak hanya bicara tentang seni rupa itu sendiri. Ya. Dan saya beruntung
kita semua perlu beruntung dengan adanya buku-buku yang tadi itu kita perbandingkan. Sejelek apapun buku-buku sejarah seni rupa ataupun sebagian diantaranya mungkin kita tidak akui, itu jauh lebih berguna daripada Anda yang mengkritiknya. Ya enggak? Dengan adanya kesalahan mereka kita jadi tahu bahwa oh, perkembangan seni rupa di sini dicatat oleh si penulis A masuk, penulis B enggak masuk. Berarti kita perlu memperhatikan titik-titik yang semula kita anggap mungkin tidak penting, tetapi ternyata masuk ke dalam buku salah satu penulis. Nah, ini semua dinamika yang dihadapi oleh para penulis sejarah. Saya sebagai kurator juga demikian. Kadang-kadang dalam kerja kuratorial, saya harus meletakkan seniman ini posisinya di dalam perkembangan sejarah seni rupa seperti apa. Tidak semua orang bisa diletakkan begitu saja, ya kan? Apalagi seniman muda yang baru muncul tiba-tiba pameran tunggal, terus ini posisinya di mana ya? Bahkan posisi dalam 1 dekade terakhir aja deh, jangan ngomong sejarah yang panjang ini gitu ya. Itu membutuhkan pemetaan yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang pameran yang bergenre sejarah seperti ini, nah ini kan sebenarnya pameran Nandur Serawung yang bergenre sejarah, ya nggak, benar ya? Dan jarang sekali ada pameran yang bergenre sejarah, meskipun beberapa pernah gitu, saya juga melakukannya, tapi bukan sejarah seni rupa saja, tapi juga sejarah pahlawan di Ponegoro misalnya. Nah ini jauh lebih sulit. Maka kurasi tentang sejarah seni rupa di dalam sebuah pameran itu harus membuktikan dulu outline sejarahnya kayak apa, baru kemudian kita lakukan kritik dan negosiasi terhadap berbagai macam hal. Kalau saya pertimbangkan pameran Nandur Serawung ini kan nyaris seperti setengah retrospeksi, pameran masa lampau, gitu, pameran yang kembali ke masa lalu, dan untuk melihat hari ini, ya kan? Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian presentasinya, apakah itu lengkap? Misalnya dibanding usulan-usulan yang saya ungkapkan di slide yang kesekian itu tadi, yang ada perkembangannya tadi, ada 15 itu ya. Terus. Nah ini ada 15. Nah ini kan bisa jadi perbandingan antara pameran itu dengan perkembangan yang ada dalam pikiran saya. Ya tentu aja nanti akan ada banyak pikiran-pikiran lain yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Begitu teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mbaknya dulu, lalu masnya. Silakan perkenalkan diri dulu, nama, dari mana mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marta. Saya art historian yang baru lulus dari Saint Petersburg Institute Culture dari Rusia. Saya khusus datang ke sini untuk mendengarkan kelas dari Bapak Mika Susanto. Terima kasih sebelumnya juga untuk panitia dan Bapak Mika Susanto untuk bisa menghadirkan diskusi pada hari ini. Saya memiliki beberapa pertanyaan, yaitu saya ingin menanyakan buku apa yang Bapak Mika Susanto bisa rekomendasi untuk kita sehingga bisa berpikir kritis dan mendapatkan tema-tema yang menarik untuk ditulis atau diriset. Lalu yang kedua, mungkin bisa diceritakan atau memberikan rekomendasi bagaimana langkah pertama yang bisa diambil untuk periset yang baru mau menulis sebuah buku, dan bagaimana proses dari Bapak Mika untuk bisa mendapatkan tema-tema yang sangat menarik, yang engaging gitu untuk dibaca. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Mas, langsung saja.
Saya Brito Wirajati. Saya sehari-hari di Solo. Ngajar. Pertanyaan saya sebenarnya, saya penasaran dengan ini Mas Mika, menurut pengalaman dan referensi dan mungkin perbincangan yang pernah Mas Mika alami. Di luar itu kalau saya perhatikan antara departemen sejarah dengan departemen sejarah seni itu jadi dua departemen yang berbeda. Awalnya saya mengira sejarah seni itu sama seperti ketika sejarah tematis, kita ngomong secara ekonomi, secara politik atau lain. Tapi ketika ini dibedakan menjadi dua departemen, berarti ada dua karakter yang berbeda. Nah, pertanyaan saya ada di sekitar situ, Mas Mika. Kenapa kemudian ini menjadi satu yang berbeda dengan sejarah? Artinya dia terlepas secara ilmuwan dan metodologis mungkin ya. Itu kira-kira apa yang mendasari? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, silakan Pak Wik. Mungkin Yang terakhir dulu dari ya. Mas Miko dulu. Ya. Baik, yang terakhir dulu, teman-teman. Jangan sampai salah membedakan antara buku sejarah seni dan buku sejarah sosial seni. Ya. Jadi, history of art itu bukan history of music, history of theater. Art di barat itu seni lukis. Tapi di sini seni itu macam-macam. Maka harus diteruskan menjadi sejarah seni lukis atau sejarah seni rupa atau sejarah seni musik. Di barat kan nggak ada namanya di musik art gitu, nggak ada, atau art of music nggak ada. Musik ya musik gitu aja udah. Seni musik ya musik gitu. History of music, historia. Itu yang membedakan. Maka di dalam perspektif Eropa, history of art itu ya history of painting. Hari ini beda lagi, history of visual art. Antara fine art dan visual art itu beda banget. Fine art itu merujuk pada 3 klasifikasi besar, seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Itu di barat. Sedangkan visual art itu semua hal yang bersifat seni visual, tontonan. Maka performance juga masuk, happening masuk, mural masuk, film masuk. Itu makanya kemudian nama pamerannya kadang-kadang juga visual art exhibition, bukan fine art exhibition. Ya, itu bedanya banget di situ. Kalau misalnya hari ini ada kata historinya, berarti ini harus kita kaji dulu pengertiannya. History of art itu berarti sejarah seni itu sendiri. Nah, apa bedanya antara sejarah seni dan sejarah sosial seni? Nah, sejarah sosial seni itu lebih membahas hal-hal di luar seninya, di luar karya seninya, tapi yang masih berhubungan. Misalnya politiknya, latar belakang karya ini mengapa dibuat oleh senimannya. Oh, karena saya dulu putus cinta sama pacar, maka saya membuat lukisan. Nah, itu sejarah sosialnya yang dibahas. Maka dalam history of art ada pendekatan estetikanya, membahas materialnya, membahas tekniknya, membahas alat-alatnya. Itu yang nggak dikuasai oleh anak-anak atau mahasiswa Departemen of History. Ya kan? Yang diajarkan di UGM dengan di ISI beda. Kalau ada, seandainya di ISI ada Departemen Sejarah Seni ya, masalahnya sampai sekarang belum. Maka yang dipelajari adalah sosiologinya, kaitan-kaitan tapi tidak pada aspek. Karena anak-anak sejarah di UGM atau di universitas lain itu tidak diajari cara membuat penciptaan seninya. Maka dia nggak ngerti cat minyak yang dipakai Raden Saleh itu apa. Nah, ya kan? Ada yang tahu cat minyak yang dipakai Raden Saleh? Saya bicara kemarin di UGM ngomong tentang catnya, ada 2 kemungkinan yang dipakai. Selama ini masanya kita nggak pernah ketemu gambar Raden Saleh pegang cat atau pegang kuas, itu nggak pernah ya. Adanya pegang palet tapi dilukis orang lain. Itu cuma pigmen aja, nggak lihat artefak catnya apa. Kemudian yang dipakai oleh Raden Saleh misalnya kanvasnya apa juga tidak tahu. Itu sejarah seninya di situ sampai keluar. Jadi bagaimana nilai-nilai intrinsik karya ini
menjadi terakumulasi keluar dengan menarik gitu ya. Kadang-kadang itu dianggap sebagai bagian yang membosankan sih oleh pembaca karena terlalu teknis. Sama dengan kita ngomong sejarah kapal selam, kalau kita disuruh cerita, kalau kita membaca cerita tentang mesin-mesinnya ya membosankan kan, tapi kan penting. Nah, sedangkan mesin kapal perang ini pernah menggempur ini, menggempur itu, menarik di situ diceritakan. Ya, artinya sebenarnya cerita itu tidak tergantung pada objeknya itu mengalami apa, tetapi tergantung pada penceritanya kan, sejarawannya. Sehingga dalam konteks ini sejarawan harus mampu mengunggah informasi ke dalam tulisannya dengan cara-cara yang dibutuhkan hari ini, masyarakat hari ini. Ya, itu yang penting, Mas. Ya. Terus pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Marta. Tadi pertanyaan Mbak Marta, rekomendasi buku-buku apa saja, Pak? Oke, ini nasihat. Saya menulis pertama kali semester 3 artikel di Kedaulatan Rakyat. Ya, itu nulis tentang seni patung, pamerannya angkatannya Pak Rahim. Saya adik kelasnya Pak Rahim 91, saya 93. 92 tetap adik tingkat Pak. Saya menulis pertama kali itu berbasis dari bacaan artikel-artikel sebelumnya. Jadi saya membaca artikelnya Pak Parno saat itu sudah menulis, Pak Dwi Marianto, Pak Herwi Bowo, Pak Jim, Pak Agus Dermawan. Karena saya sejak SMA sudah mengkliping koran. Saya SMA di Jember, jauh dari Jogja, 12 jam, sama ya. Itu tidak ada koran selain Jawa Pos. Jadi Jawa Pos lah yang membukakan pikiran saya tentang seni rupa. Dan Kompas sekali-sekali, karena Kompas jauh ya. Kalau terbitnya pagi, Jawa Pos kan pagi terbitnya. Sampai di kampung saya sore, jam 3. Jadi udah nggak koran pagi. Dan saya clipping, saya baca. Dari situ saya mengenal penulis-penulis seni rupa yang kemudian di semester 1-2 itu saya ketemu beberapa di antaranya yang Jogja terutama dan menginspirasi untuk menulis, saya coba menulis gitu, tentang pameran patung. Saya anak lukis teman-teman, jadi saya sebenarnya hanya belajar secara otodidak dari para kakak kelas yang jurusan patung. Jadi ini patung ini terbuat dari ini, caranya begini. Nah, itu proses pengenalan saya terhadap elemen-elemen penulisan sejarah seni itu sendiri. Sehingga ketika dekat dengan seniman dikenalilah semuanya. Nah, itu muncul. Nah, dari situ sebenarnya saya mengalami transformasi cita-cita. Semula saya ingin jadi pelukis, tapi gara-gara itu terus keterusan nulis, akhirnya jadi murtadan lukis. Jadi murtad. Udah nggak pernah melukis sekarang. Jadi penulis. Dan kalau ditanya tentang apa yang inspiratif, ya banyak. Pertama, sastra, novel. Saya sejak SMP sudah membaca novel. Komik jelas, karena kakak saya adalah orang yang pekerjaannya menyewakan komik. Jadi saya tahu Si Buta dari Gua Hantu kayak apa tahun 70-an. Saya lahirnya 70-an, tapi kan baru tahun 80-an akhir mengerti komik gitu. Jadi dari situlah banyak membaca dan akhirnya mengerti banyak dunia meskipun saya nggak pernah kemana-mana gitu ya. Ceritanya melanglang buana. Nah, sastra menjadi kunci utama untuk membuka keran kita melakukan penceritaan terhadap apa yang kita temui atau kita temukan. Sehingga dalam hal ini buku-buku sastra yang misalnya novel-novel maupun roman-roman yang sudah direkomendasi selama ini oleh dunia pendidikan kita itu jadi bacaan wajib teman-teman. Supaya kita tahu bagaimana orang-orang Indonesia pada masa itu saja sudah sedemikian cerdas menulis sastra. Apalagi kalau teman-teman membaca sastra yang hari ini juga banyak sekali yang bagus-bagus, itu juga menjadi bacaan wajib untuk Anda semua. Sehingga
ketika Anda menulis sejarah seni misalnya, seni apapun, itu terbayanglah jalan ceritanya itu seperti itu. Kalau ada temuan, kadang-kadang begini teman-teman, ketika kita wawancara, kita berangkat ke rumah seniman misalnya, kita udah berangan-angan, kita punya pertanyaan seperti ini, jawabannya kemungkinannya paling nggak jauh-jauh dari yang A, B, C, D gitu. Tapi ternyata kita menemukan jawaban sampai Z yang sama sekali tidak kita duga. Ini terus masuknya kemana ini jalan cerita yang satu ini? Kalau dimasukkan ke sini bermasalah, sini bermasalah, sini bermasalah, sehingga harus membuat chapter baru misalnya. Nah itu sastra yang membuka kemungkinan. Jadi dari sini kita perlu berterima kasih kepada para sastrawan itu. Puisi apalagi ya, puisi itu saripati, kalau kita nulisnya nggak usah panjang-panjang gimana caranya gitu. Karena puisi itu kan pendek sebenarnya, kecuali prosa liris apalagi itu paling menarik menurut saya, tapi sulitnya minta ampun gitu. Ya itu penting. Kedua adalah buku-buku yang beraroma seni, tetapi sebenarnya bukan buku seni. Jadi bagaimana buku-buku tentang perkembangan hari ini terkait sama bidang-bidang yang dipakai oleh para seniman. Sepanjang 20 tahun terakhir ketika saya melakukan kerja kuratorial, saya menghadapi seribuan seniman dengan berbagai macam bidang kajian. Sehingga buku saya kadang-kadang juga melampaui seni. Ada buku tentang filsafat sampai teknologi yang harus saya beli, harus saya pelajari. Kadang-kadang ilmu bumi juga harus saya beli. Sehingga dalam hal ini buku-buku tersebut menjadi penopang. Hari ini lebih mudah dan dimudahkan oleh Google ya. Sehingga kita bisa melacak bagaimana bidang kajian tertentu di riset oleh banyak orang di seluruh dunia bisa kita pakai. Dulu kan nggak ada. Tahun 90 sampai 2000-an, 2019 itu agak sulit untuk mengakses itu semua. Nah ini membutuhkan banyak suplemen untuk menulis. Ya, itu kuncinya. Buku yang lain adalah buku tentang biografi tokoh. Ini buku sejarah. Biografi seniman maupun biografi politikus itu wajib dibaca. Karena mereka itu, atau biografi itu, buku-buku biografi itu bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan mental kita. Terutama buku biografi penulis. Jadi kalau Anda sedang miskin, jangan menyerah, karena masih ada penulis yang lebih miskin dari kita. Ya. Konsistensi biar dapat Lifetime Achievement Award dari Mentor Serawung, gimana caranya? Ya, lo bayangkan menulis dengan gaji dari media massa pada masa-masanya itu kan nggak banyak. Itu Pak Warno kalau nggak jadi PNS beda mesti itu jalan ceritanya ya. Saya juga gitu, kalau nggak jadi PNS belum tentu saya menulis sebanyak ini misalnya. Nah ini penting. Biografi politik untuk melihat bagaimana perkembangan pola pikir para politikus di masanya. Karena cerita tentang politik negara pada masa tertentu itu akan menambah aura dan atmosfer karya seni. Karya seni Affandi atau Sujoyono yang berbasis revolusi misalnya, bertema revolusi itu kan harus dikaji aspek sejarah nasionalnya juga. Siapa tokoh-tokoh di dalamnya, Husni Tamrin itu siapa, harus dibaca lagi Husni Tamrin dan sebagainya. Sehingga kita tidak blank pada masalah aspek sejarah mainstream ya. Di satu sisi ada Sujoyono pernah melukis agresi militer yang backgroundnya itu desa Keranggan. Desa Keranggan itu di mana, kita juga harus masuk ke geografi, buku geografi dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks sejarah seni, menulis sebuah lukisan itu sendiri sebenarnya berpondasi pada sejumlah buku-buku pendukung yang bersifat non seni. Jadi ceritanya, kesimpulannya semua buku penting ya.
Tapi yang utama adalah bagaimana kita suka dulu deh membaca apapun itu. Jadi saya lebih suka ketika saya diawali membaca novel, banyak membaca novel. Itu yang paling sering. Pertanyaan berikutnya. Pak, ini barangkali saya mewakili generasi ini butuh kepastian, Pak. Jadi mungkin bisa direkomendasikan 3 buku yang harus dibaca. Ayo siap-siap TikToknya. 3 buku yang paling wajib dibacakan. Al-Quran. Selain Al-Quran, Pak. Bahaya, Pak. Saya ini versi saya ya, Versi Pak Mika aja. Saya punya 3 penulis favorit. Wah, ini baru saya buka sekarang, ini buka rahasia ini. Biar diteladani. 1, bukunya Gunawan Muhammad. Buku-bukunya Gunawan Muhammad, esai-esainya Gunawan Muhammad menginspirasi saya untuk menceritakan banyak hal, tentang banyak hal, karena pekerjaan sebagai kurator dan penulis itu menulis segala hal. Yang kedua, bukunya, ini yang penulis Indonesia aja ya, bukunya ST Sunardi, Semiotika Negativa. Nah, itu berat, tapi ya belum selesai juga saya baca. Tapi membuka banyak hal terkait bagaimana mengkaji sebuah hasil budaya itu. Ternyata kita tidak bisa menyamakan persepsi bahkan terkait dengan objek yang kita tulis dengan kita sendiri bahkan. Jadi kita hari ini dan besok akan mengalami tafsir yang berbeda ketika melihat sesuatu yang sama. Nah, itu dibantu oleh buku-buku mereka berdua. Yang lain ya tentu aja buku-buku atau penulis yang ringan, ya, tetapi saya senang karena beliau gemar mencatat peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang peristiwa itu menurut saya biasa saja, di tangannya jadi luar biasa. Siapa dia? Penulis seni rupa. Awalnya A. Agus Darmawanti. Ya, setiap penulis pasti punya kelebihan dan kelemahan. Saya juga mengalami masa krisis ketika melihat 3 penulis ini. Tetapi kelebihannya tetap harus diambil. Kalau kekurangannya jangan diulang, ya. Karena kalau Agus Darmawanti seringkali memakai kata syahdan, koma. Syahdan itu udah nggak boleh di dunia akademis seperti saya. Harus dipastikan, ya. Pada tahun sekian atau pada tanggal sekian, detik sekian, nah, terjadilah peristiwa pameran ini. Jangan pakai kata syahdan. Itu udah dianggap mitos. Ya, gitu ya adik-adik ya. Baik Pak, terima kasih kepastiannya ya Pak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah apa yang bisa diceritakan Pak Mika atau bisa diusulkan Pak Mika untuk periset awal, bagaimana menemukan tema-tema yang menarik untuk ditulis. Begitu. Tema-tema yang menarik hari ini ya tentu aja berfokus pada kebutuhan publik teman-teman. Itu biasanya untuk kebutuhan ekonomi juga. Jadi kalau mau menulis di media massa, kaitkan dengan peristiwa yang sekarang sedang kontekstual dan dibutuhkan oleh banyak orang. Satu itu. Kalau misalnya ada tema-tema yang nggak bisa dijual, nggak bisa diterbitkan, ya boleh-boleh aja kalau selama senang. Tapi kan itu butuh waktu dan waktunya gimana? Time is money. Waktu yang panjang. Maka simpanlah dulu. Sampai hari ini saya sedang menyusun buku, sudah 7 tahun gak kelar-kelar. Saya nulis buku tentang kronologi pameran 1 abad seni rupa Indonesia. Pameran demi pameran dari tahun 1900. Gak selesai-selesai, sudah 600 halaman. Karena saya masih takut ini diterbitkan, dipakai, terus salah gitu. Nah, itu kadang-kadang overthinking. Maka itu saya pendam dulu untuk nggak tahu kapan. Sudah 600 halaman dengan font 10.
font 10, karena kalau tak gedein dikit udah bisa sampai 800 sampai 1000 halaman. Apa itu MS Word. Ya, jadi itu saya simpan. Artinya sebenarnya ada buku yang harus dijual sekarang dan pasti laku. Buku misalnya menghafal lukisan mahal itu kan pasti dibutuhkan. Itu saya tahu itu kebutuhan orang-orang itu kesana pasti. Apalagi pemerintah itu pasti butuh. Dan belum pernah dibuat. Jadi kreatiflah membuat topik. Terus buku tentang manajemen pameran, semua orang butuh membuat pameran, itu pasti dibutuhkan. Semua orang butuh kamus, ya kan? Sebentar lagi ada buku yang lain, nggak usah saya buka dulu, nanti diambil. Ya, sepil apa? Spill Pak. Gak bisa ya Pak ya? Nggak bisa nanti lah. Sebentar lagi. Anda pasti butuh, tenang aja. Kalau disepil ya buku tentang seni gitu aja. Bukan buku tentang seniman yang kemungkinan akan dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi yang jelas proses harus dinikmati. Tolong risetnya dipertajam. Riset hari ini jauh lebih mudah karena ada Google. Anda tidak dilarang kok pakai ChatGPT atau sebangsanya. Tetapi ingat, pertanggungjawabannya nanti kalau misalnya diprotes orang, ya harus bisa dijawab ya. Karena itu tanggung jawab kita secara atas dan bawah. Jadi itu penting. Gak apa-apa kalau mau pakai ChatGPT, gak apa-apa. Karena itu bagian dari upaya kita menggali informasi. Saya tidak bisa melarang. Apalagi misalnya saya dosen, mahasiswa saya pakai, ya masa harus dilarang kan enggak. Tapi yang penting adalah bagaimana yang gak bisa dipelajari di ChatGPT adalah struktur menulis kita. Bagaimana dari awal sampai akhir itu nggak bisa di AI kan. Kalau gambar bisa, tapi kalau kita mikir dari A sampai Z mau diapakan lingkarannya atau garisnya nggak bisa. Itu yang paling menarik. Nah, riset itu sebagai bagian dari upaya kita untuk membuka hal-hal yang belum pernah dibuka oleh orang lain. Kita pernah Anda misalnya meriset tentang Affandi, tolong baca dulu buku-buku tentang Affandi supaya tahu mana yang belum dibuka. Proses itu yang paling jelimet, paling kompleks, dan paling menjemukan. Kok semuanya rasanya sudah pernah ditulis ya? Terus apa yang belum pernah ditulis? Nah itu kreativitas kita sesungguhnya, tantangan kita sesungguhnya. Tapi ingat, tidak banyak kok seniman yang sudah punya buku. Maestro yang punya buku bisa dihitung. Paling mentok paling cuma 100 seniman. Selebihnya belum pernah bikin buku. Apalagi yang samping saya belum pernah itu pasti. Ya, jadi peluangnya masih banyak. Galilah informasi di dalam wawancara dan tulislah latihan pertama bikin artikel 1,5 halaman dulu tentang seseorang. Nanti latihannya naik-naik. Jadi istilah yang sering saya lontarkan adalah jadilah sprinter dulu, 100 meter dulu, baru nanti pada waktunya Anda jadi pelari maraton. Menulis buku itu menjadi penari maraton. Pelan-pelan tapi bisa sampai tujuan. Kadang-kadang kita nggak selesai-selesai kan. Ini ternyata pelari maraton terus-terusan nggak pernah finish. Ada beberapa buku yang sampai ceritanya kayak gitu. Ya. Kalau buku yang paling gampang, ketika Anda sudah menulis banyak artikel, baru dikompilasi jadi buku. Itu banyak. Itu bukan buku namanya. Itu bunga rampai. Ada pengertian buku yang secara konvensional masih dipercaya oleh para penulis. Buku itu satu topik pembicaraan. Kalau di dalamnya ada beberapa topik pembicaraan, itu namanya bunga rampai. Cuman dikompilasi, jadikan bentuknya buku. Itu yang bagi konservatif ya. Kalau sekarang orang-orang melihat pengertian buku itu ya kemasannya buku, bukan lontar. Ya, yang dijilid itu buku, udah selesai, nggak ada urusan mau isinya kayak apa. Ya, tinggal Anda percaya yang mana, menganut yang mana. Jadi kalau misalnya saya sudah bikin buku tapi bunga rampai, nah berarti bukan spesialis yang
totok gitu ya istilahnya, kalau menjadi spesialis Avandi gitu ya, buku tentang Avandi 1 selesai. Itu yang diharapkan. Hari ini kita kekurangan sekali menulis buku yang sesungguhnya. Jadi saya berharap teman-teman dari sini bisa membuka peluang itu menjadi penulis-penulis di masa mendatang. Di luar sana banyak sekali orang-orang bule yang ingin menulis buku sejarah seni rupa Indonesia. Saya kemarin juga sudah diwanti-wanti, Mas Mika segera bikin tim membuat buku sejarah seni rupa Indonesia, karena sebentar lagi akan ada buku sejarah seni rupa ditulis oleh orang asing. Jadi yang melegitimasi orang lain terhadap perkembangan kita. Mungkin penulisnya sebagian dari Indonesia, tetapi kan yang editor utamanya kan, yang menentukan kan mereka. Termasuk para peneliti-peneliti yang hari ini juga sudah datang ke Jogja, beberapa di antaranya juga sudah datang ke saya untuk meminta beberapa opini terkait perkembangan sejarah seni rupa Indonesia. Kemarin ada yang ingin menulis seni rupa Indonesia, seni rupa modern Indonesia di masa Presiden Soeharto. Jadi dia langsung minta arsip-arsip terkait perkembangan seni rupa di masa Orde Baru. Ada lagi yang menulis tentang seni Indonesia di ranah global. Ada lagi yang menulis tentang Raden Saleh sendiri. Ada lagi yang menulis tentang, kemarin saya agak lupa, seni rupa diaspora Bali di luar Bali, artinya yang di Jogja. Yang nulis orang Singapura. Jadi nanti spesialis Bali ada di Singapura, bukan orang Bali. Ya, jadi seperti itu. Bisa jadi nanti pelukis-pelukis Jawa yang ada di luar negeri, tapi yang nulis kan boleh. Mana nih semangatnya nih? Gitu teman-teman. Moga-moga berguna. Udah jam 5:30. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa berikan apresiasi lagi kepada Pak Mika. Sayang sekali, saya sedang bertanya kepada diri saya sendiri sebagai tim program, bisa nggak ya ini dilakukan 2 kali, tapi nggak bisa kayaknya. Nanti koordinator saya di sebelah sana marah-marah. Ya, jadi sayang sekali teman-teman, kita harus mengakhiri kelas kita pada hari ini karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti setelah kelas ini bisa ngobrol sama Pak Mika lebih lanjut dan juga bisa follow di Art Lab. Ya Pak ya, betul. Ya, IG, oh udah punya IG Pak. Ya, IG-nya Pak Mika juga ada @mika_susanto gitu ya Pak. Ya, itu bisa disimak. Pak Mika membagikan berbagai hal yang saya ketahui tentang arsip dan banyak tentang penyelenggaraan pameran juga macam-macam ya Pak. Macam-macam. Silahkan teman-teman bisa mengikuti kanal-kanal tersebut. Gimana Pak? Ada TikToknya ya? Wah, saya masih di Dikti Art Lab ini. Ya, bisa di follow juga nanti TikToknya. Nanti mungkin teman-teman dari tim media sosial Nado Sawung bisa spill gitu. Ya baik. Karena nyentuh media sosial ya, teman-teman gini caranya. Kalau ada topik yang ingin ditulis, dibuat konten dulu di medsos, diuji dulu, supaya nanti kalau ada komen atau apa itu bisa nambah. Oh iya. Persepsi kita terhadap objek yang akan kita kaji. Sekalian Pak Mika, boleh nggak memberikan semangat dan closing statement atau motivasi supaya kita semua semangat? Ya, oke. Tidak ada jalan yang menarik ketika kita mempercayai bahwa jalan hidup kita itu adalah jalan yang paling asik untuk kita lakukan. Tidak usah takut jadi penulis itu nanti seperti apa. Yakini aja bahwa tulisan-tulisan kita akan dibaca orang dan itu akan menghasilkan banyak hal termasuk kekayaan kita pribadi. Baik, berikan apresiasi buat Pak Mika. Terima kasih banget sudah mau hadir dan membagikan banyak sekali ilmu bagi kita. Terima kasih teman-teman. Dipersilakan untuk teman-teman sekalian boleh maju ke depan. Kita akan berfoto bersama
Pak Mika di sini.